Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung hipertensi psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol loncengnya, like, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder. Baik, di sini saya bukan dokter, bukan ahli medis, juga bukan ahli psikiater. Hanya saja saya hanya penyintas atau mantan penderita asam lambung hipertensi psikosomatis disorder yang akan membagikan suatu pengalaman kepada kalian semua, dan harapan saya semoga video ini menjadikan wasilah sebab musabab kesembuhan bagi teman-teman, bisa mengedukasi teman-teman, bisa memotivasi, minimal ya bisa menemani kalian semua. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang kurang tidur akan menjadikan lama sembuh dari gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder. Maka sangatlah dianjurkan bagi teman-teman penderita asam lambung hipertensi psikosomatis disorder untuk menjaga 3P-nya, yaitu menjaga pola pikirnya, pola makannya, dan pastinya pola hidupnya. Itu semua adalah kunci dari kesembuhan gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder, teman-teman. Baik, jadi gini teman-teman, semua yang kalian alami, semua yang kalian rasakan, sensasi-sensasi fisik, bisa dikatakan 1001 sensasi ya, itu semua tidak berbahaya teman-teman. Apapun sensasinya bagi penderita asam lambung hipertensi psikosomatis disorder itu tidak berbahaya. Yang sangat dianjurkan bagi teman-teman yaitu harus merubah mindset kalian, harus berusaha selalu berpikir positif. Jangan pernah menuruti pikiran-pikiran yang negatif itu. Pikiran seperti takut penyakit kronis, takut penyakit berat, dan takut itu semua itu nggak ada hubungannya teman-teman. Kenapa sensasi fisik itu ada? Karena satu, kalian pikirannya itu masih suka ngacau, masih suka kemana-mana, masih selalu mengaitkan sensasi dengan penyakit kronis, dengan penyakit berat, dan selalu takut akan kematian. Yang padahal semua itu hanya psikosomatik, atau bisa dikatakan 1001 sensasi. Maka ayolah teman-teman, janganlah kalian itu terbelenggu, janganlah kalian itu terobsesi atau mengikuti pikiran-pikiran anxiety itu. Sangatlah dianjurkan bagi teman-teman, yaitu harus selalu mengalihkan, selalu mengisi waktunya dengan cara melakukan aktivitas yang menyenangkan, aktivitas yang membuat kalian itu senang, bahagia, dan happy. Jadi, kalau seandainya kalian hanya selalu mengurung diri, melakukan aktivitasnya itu hanya rebahan, main HP, di dalam kamar, tentu itu akan susah untuk mengalihkan sensasi yang menghampiri teman-teman. Jadi, mulai saat ini kalian harus bangkit. Yang pastinya kalian harus melakukan metode-metodenya, seperti jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur, dan jalan-jalan pagi itu tidak memerlukan biaya, cukup jalan-jalan saja, nggak perlu lari, nggak perlu terlalu menguras energi, cukup jalan-jalan saja, setelah itu berjemur 30 menitan. Lakukanlah secara konsisten, lama-kelamaan sensasi itu akan mulai berkurang. Dan lama-kelamaan ketika ada sensasi, kalian pasti akan bisa bersikap masa bodoh terhadap sensasi. Tapi kalau seandainya kalian masih tetap mengurung diri, menuruti rasa takut, menuruti rasa was-was, khawatir, cemas, dan gundah gulana, yang pastinya nggak mau beradaptasi,
tentunya itu susah untuk mengalihkan sensasi dan pasti akan susah bersikap masa bodoh terhadap sensasi. Pastinya akan susah bersikap masa bodoh terhadap pikiran-pikiran yang negatif itu. Nah, pengalaman saya teman-teman, itu ketika saya selalu dihampiri kecemasan, selalu berpikir ini jangan-jangan penyakit kronis, ini jangan-jangan penyakit berat, dan ujung-ujungnya memikirkan takut M itu. Dan saya selalu melakukan aktivitas seperti jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur. Nah, setelah berjemur saya main ke rumah tetangga atau ke rumah teman, dan tujuannya apa? Tujuannya untuk mengalihkan, agar tidak mengurung diri di dalam rumah, apalagi di dalam kamar. Nah, saya itu melakukan secara konsisten, teman-teman. Saya melakukan secara konsisten, bahkan sampai 1 bulan. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh total, teman-teman. Dan saya yakin kalian pasti akan sembuh. Tapi ya itu, kesembuhan itu ya sangat mungkin bagi kalian kalau seandainya kalian sudah mau melakukan metode-metodenya. Yang pastinya jalan-jalan pagi, berjemur, tidak mengurung diri, melakukan aktivitas yang menyenangkan. Kalau sore hari itu jalan-jalan sore untuk apa? Untuk membantu kalau malam hari agar kalian itu mudah tidur, agar kalian itu nggak insomnia. Itu sangat bermanfaat jalan-jalan sore. Juga jangan lupa tentunya ya menjaga 3P-nya itu yang saya sampaikan tadi. Itu. Nah, kalian jangan terlalu fokus cara menghilangkan satu sensasi. Contoh pengalaman saya, sensasi seperti perut begah, keliengan, tenggorokan mengganjal, ulu hati sakit, dada di bagian kiri kanan itu sakit, tremor, keringat dingin, kayak ngambang, nyata dan tidak nyata, keringat dingin, semutan, kedutan, ngos-ngosan, gampang capek, nafas pendek, jantung berdebar-debar. Semua itu jangan terlalu fokus menghilangkan sensasi itu, teman-teman. Tapi kalian itu harus fokus melakukan metode-metodenya. Dah, kalian yang dipikir itu melakukan metode-metodenya saja. Ketika ada sensasi, kalian jangan menyerah. Kalian jangan down. Lakukan saja secara konsisten. Pasti ketika kalian sudah melakukan itu, pasti sensasi itu akan mulai berkurang. Semakin berkurang, maka kalian akan mendekati kesembuhan. Tapi ingat, ketika ada sensasi, kalian jangan down lagi, kalian jangan ke-trigger lagi, tapi kalian harus bersikap masa bodoh. Apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Dan poin yang paling penting, kalian harus memperlakukan diri kalian sendiri layaknya orang normal. Karena kalian itu sebenarnya sehat, normal. Hanya saja kalian hanya di gangguan psikis. Itu. Mental kalian yang sedang lemah. Mental kalian yang sedang tidak baik-baik saja dan pola pikir kalian yang sedang tidak baik-baik saja. Maka ketika pikiran itu lagi nggak baik-baik saja, sama psikis yang nggak baik-baik saja, tentunya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, gundah gulana, sedih, itu pasti menghampiri. Karena kena mental, karena kena psikis itu. Nah, untuk mengembalikan agar memiliki mental yang kuat, kalian harus mengembalikan hormon serotonin dan hormon endorfin dulu. Yaitu dengan cara jalan-jalan sore atau jalan-jalan yang lebih efektif. Nah, itu adalah jalan-jalan pagi setelah itu berjemur. Fungsinya apa hormon serotonin? Hormon serotonin itu untuk mengendalikan mood atau melawan kesetresan. Sebab penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder, itu teman-teman ya, itu karena hormon kortisol, kesetresannya itu tinggi dikarenakan asam. Maka ayolah kembalikan hormon serotonin untuk mengendalikan kesetresan itu karena asamnya itu. Tentu ketika jalan-jalan akan mengembalikan hormon serotonin. Hormon serotonin itu ya fungsinya mengendalikan mood, juga mengembalikan hormon endorfin. Itu fungsinya untuk mendapatkan kebahagiaan. Sebab pengalaman saya, saat saya masih terganggu asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder, teman-teman, itu rasanya sedih, sensitif,
gundah gulana, terus mudah tersinggung, nggak percayaan. Itu. Maka ayolah kalian bangkit lakukan itu. Apa yang kalian takuti, tentunya saya pernah ngalami. Tapi kalau kalian masih tetap menuruti ketakutan itu, maka akan semakin lama teman-teman. Akan lama memiliki atau mengembalikan mental yang kuat itu. Mulai sekarang kalian harus memaksakan beradaptasi lagi melawan apa yang kalian takuti. Walaupun di tengah-tengah kalian merasakan keringat dingin, piar-piaran, les-lesan, sempoyongan, kayak mau pingsan dan bahkan kayak mau jatuh, itu kalian harus tetap bertahan. Jangan terburu-buru pulang. Dan saya tahu betul karena saya mengalami teman-teman. Dengar ambulan takut, dengar burung di malam hari takut, dengar orang sakit takut, di keramaian takut, di kesepian takut, di sore hari takut, di malam hari takut, mau tidur takut, mau tidur susah, mudah terkejut, bangun tidur takut, mau mandi takut, takut dengar orang meninggal, takut penyakit kronis, takut penyakit berat, dan ujung-ujungnya takut M. Itu. Apalagi kalau laki-laki hari Jumat, Jumatan, itu takut, udah merinding tuh. Kalau mau Jumatan udah merinding, udah keringet dingin, jantung berdebar-debar, nafas berat. Langsung down. Pengalaman saya seperti itu. Juga pengennya kalau sholat Jumat itu di barisan paling belakang, di soft paling belakang. Karena apa? Karena psikisnya yang kena, karena mental yang kena. Tapi kalau seandainya nggak mau bangkit, nggak mau mendobrak mental yang lemah itu, mau sampai kapan kalian Jumatan bagi laki-laki itu akan tenang? Mau sampai kapan bagi kalian yang masih menuruti rasa takut itu akan tetap mengurung diri? Mau sampai kapan kalian itu hidup dalam kecemasan, ketakutan, was-was, dan gundah gulana? Dan saya tanya, apakah itu enak? Tentunya kan tidak. Tentunya hidup dalam kecemasan, gundah gulana, psikis kena, mental lemah, pikiran negatif terus-menerus. Tentunya nggak enak kan teman-teman. Makanya ayolah bangkit. Saya kepengen kalian itu bangkit, saya kepengen kalian itu sembuh. Saya kepengen kalian itu senang kembali, bahagia kembali, dan tenang kembali seperti sedia kala. Dan di mana diri kalian yang dulu teman-teman? Di mana diri kalian yang dulu, yang dulunya itu humoris, suka bercanda gurau, berpenampilan, orang-orang yang menyenangkan di setiap perkumpulan. Di mana diri kalian yang dulu, yang apa-apa nggak dipikir, apa-apa nggak ditakutin, mau pergi ya pergi saja, nggak pernah mikir-mikir. Sekarang kena anxiety disorder, kalian mikir-mikir mau pergi, apapun itu dipikir-pikir. Dan seringnya pastinya selalu mengucapkan kata, aduh jangan-jangan penyakit kronis nih. Aduh jangan-jangan penyakit berat nih. Aduh jangan-jangan mau M nih. Aduh jangan-jangan mau pingsan nih. Itu kan yang dipikir teman-teman. Nah, kalau seandainya itu diturutin terus-menerus, maka pikiran itu akan tambah over teman-teman. Ketika tambah over, pasti pikiran itu akan liar, ngomong sendiri, berisik. Juga loncat-loncat. Susah fokus. Itu pengalaman saya seperti itu teman-teman. Maka ayolah bangkit, lakukan aktivitas yang menurut kalian itu senang. Lakukan itu. Biar apa? Teralihkan sehingga kalian itu lupakan sensasi. Biar kalian itu nggak selalu merasa-rasakan sensasi. Agar kalian nggak selalu mengait-ngaitkan sensasi dengan penyakit kronis. Itulah tujuannya. Kalau kalian tetap mengurung diri di dalam rumah, di dalam kamar, menuruti rasa takut karena takut di luar rumah, takut di keramaian, pengennya rebahan, pengennya ngalamun, nanti pikirannya itu semakin over. Pikiran itu selalu mengarah ke negatif. Malam hari akhirnya juga susah tidur. Ketika susah tidur, tentunya tidur pun kurang. Nah, itu juga akan menghambat kesembuhan teman-teman.
menghambat kesembuhan kalian. Maka ayolah lakukan, konsisten, bangkit, mulai beradaptasi. Jangan mau terkontaminasi oleh pikiran-pikiran negatif. Jangan mau selalu dipenjara oleh pikiran anxiety. Jangan mau hidup dalam lingkaran anxiety itu. Kalian yang seharusnya mengendalikan pola pikir kalian sendiri, jangan sampai kalian yang dikendalikan oleh pikiranmu. Ayolah bangkit. Dan itu juga akan memperbaik, teman-teman. Juga akan menjadikan kebahagiaan tersendiri. Yang saya alami ketika saya jalan-jalan pagi dan berjemur, itu yang dulunya serasa nggak enak, gundah gulana, sedih, takut, was-was, itu sedikit demi sedikit itu hilang, teman-teman. Kecemasan itu hilang, pikiran negatif itu hilang. Ya karena apa? Karena saya sering melakukan yang menurut saya senang. Kadang saya itu diisi waktu dengan bermain, diisi waktu dengan cara melakukan aktivitas yang menurut saya senang. Kadang saya bermain ke kebun, kadang bermain ke sawah, melihat hijau-hijauan. Ya waktu itu saya sendiri. Itu. Karena apa? Karena ketika kita mengurung diri tentunya akan memperhambat atau memperlambat kesembuhan. Juga akan susah menghilangkan kecemasan, menghilangkan pikiran negatif. Itu tentunya akan susah kan teman-teman. Nah, agar kita terhindar dari kecemasan, agar kita terhindar dari saraf yang menegang, pikiran yang menegang, itu dengan cara sering melihat hijau-hijauan, melihat alam, melihat pemandangan yang indah. Itu sangat bermanfaat, sangat membantu untuk menetral pikiran, untuk menetralisir pikiran yang menegang. Itu yang saya lakukan pada saat itu, teman-teman. Ya, kalau tidak ya bermain ke sungai, melihat air yang mengalir. Bagi laki-laki yang punya hobi mancing, dibawa mancing. Kalau takut ya minta ditemenin temen, biar apa? Biar kalian itu mulai beradaptasi lagi. Kalau perempuan ya disambi atau diisi dengan kegiatan wajarnya perempuan. Ya baik nyapu, ngepel, atau membersihkan ruang tamu atau kamar dan sebagainya. Itu untuk apa? Sebenarnya untuk mengisi waktu saja, biar nggak merasakan sensasi. Memang awalnya itu ya susah. Berdiri saja ya pengalaman saya dulu ya tremor, sempoyongan, les-lesan. Tentunya ya kayak serasa mau pingsan, serasa kayak mau jatuh. Tapi itu semua tidak terjadi sebenarnya teman-teman. Pingsan pun sebenarnya tidak terjadi. Itu. Nah kalau kalian dalam keadaan panik attack, ya kalian harus bergegas mengambil air bening hangat untuk menetralisir. Kalau jantung berdebar, nafas berat, perbanyak air bening hangat. Tapi memang nggak semua itu langsung reda. Ya memang ada prosesnya. Tapi setidaknya itu untuk menetralisir. Jantung yang berdebar-debar, nafas yang pendek atau nafas berat itu akan menjadi kembali ke semula atau menjadi netral. Begitu. Intinya ya jangan lupa memperbanyak air bening hangat. Kalau kalian masih didatangi sensasi atau sering mengalami sensasi mulai dari perut sampai ke kerongkongan, ya sudah kalian perbanyak air bening hangat dulu. Terus kalian ya hindari apa yang perlu kalian hindari. Gitu. Kalau seandainya kalian masih merasakan sensasi dari perut sampai ke kerongkongan, ya kalian harus hindari dulu minuman kopi, minuman es, itu hindari dulu. Nanti kalau sudah sembuh, sudah jelas sembuh, sudah membaik, sensasi dari perut sampai ke kerongkongan itu sudah mulai nggak ada atau sudah berkurang, ya silakan kalian minum es atau kopi nggak apa-apa. Tapi itu ketika mau minum apapun atau makan apapun, kalian hindari was-was.
takut, khawatir, sama cemas. Itu wajib bagi kalian. Lah kalau kalian dirasa asam lambungnya sudah membaik, sebenarnya memantang makanan pun itu nggak perlu. Makan saja itu nggak apa-apa, makan yang dulunya pernah dipantang, sekarang makan pun nggak apa-apa kalau seandainya asam lambung itu sudah membaik. Karena asam lambung itu pun hanya asam ya, bukan lambungnya. Nah, ketika dirasa sudah membaik ya sudah makan saja. Kalian berarti kalau sudah membaik, kalian itu hanya di gangguan psikis saja, gangguan mental sama pola pikir saja. Berarti ya udah, sekarang kalian makan saja yang penting halal, jangan memantang makanan lagi. Biar apa? Biar kalian nggak fobia makanan. Terus kalau sering memantang makanan, sehingga kalian mau makan apapun takut, yang padahal kalian itu sudah diperbolehkan makan apapun, yang sebenarnya kalian sudah nggak perlu memantang lagi, akhirnya kalian itu menuruti rasa takut, tentunya kalian kekurangan nutrisi. Juga BB itu akan semakin turun. Tapi ya, kalau kalian BB turun, ya sudah, jangan pikiran was-was, jangan takut, jangan khawatir. Nah, kalau kalian pengen BB itu naik kembali, normal kembali, ya kalian harus rubah mindset itu. Biar apa? Pikirannya negatif dulu. Apa pikirannya biar positif dulu. Jangan menuruti pikiran yang negatif itu dulu. Atau jangan melakukan atau mengait-ngaitkan sesuatu itu dengan penyakit kronis. Jangan mengait-ngaitkan sensasi itu dengan penyakit berat. Alias kalian harus merubah mindset, selalu berpikir positif. Juga mendobrak mental yang lemah itu, yang apa-apa ditakutin, kalian harus beradaptasi melawan. Mendobrak mental yang lemah itu. Nanti kalau kalian sudah bisa apa-apa nggak ditakutin, alias kalian sudah memiliki mental yang kuat, pola pikir yang jernih, yang positif, kalian makan pun itu akan menjadikan nutrisi yang baik untuk tubuh. Juga BB itu akan kembali ke semula atau bisa meningkat lagi. Kalau seandainya kalian masih takut, was-was, khawatir, gundah gulana, kalian mau makan sebanyak apapun, itu pun nggak akan mengefek atau tidak akan memberikan efek kepada berat badan. Maka itulah, rubah dulu. Nah, kalian jangan mendiagnosa diri kalian memiliki penyakit berat. Jangan mendiagnosa diri kalian memiliki penyakit kronis. Kalian bukan dokter. Kalau seandainya sudah didiagnosa oleh dokter hanya di gangguan asam lambung, ya sudah, percaya saja ke dokter. Kalian itu nggak memiliki penyakit kronis. Kalian itu nggak memiliki penyakit berat. Ikutin saja apa kata dokter. Itu untuk apa? Untuk melawan kecemasan. Ketika kalian cemas terus-menerus, selalu berpikir negatif, selalu berpikir kemana-mana, selalu berpikir ngaco, kalian harus mencari lawannya. Lawannya cemas berarti mencari sesuatu yang tidak bikin cemas. Ingat kata-kata yang menurut kamu itu tenang. Ketika kalian cemas, takut akan penyakit kronis, takut penyakit berat, dan ujung-ujungnya takut ingat kata-kata dokter itu. Kamu hanya di gangguan asam lambung, hanya di gangguan pola pikir dan mental. Ya sudah, itu untuk melawan kecemasan. Terus ketika kalian selalu rasakan sensasi, bahkan sampai bertahun-tahun, kalian harus ingat-ingat lagi sensasi yang horor itu. Nyatanya dulu kalau kita ingat kembali, flashback ya, nyatanya dulu pernah merasakan sensasi serasa kayak mau serasa kayak mau pingsan, serasa kayak mau jatuh, sempoyongan itu. Nyatanya waktu itu ya nggak pingsan, ya nggak jatuh, ya nggak Itu yang harus masukkan dalam pola pikir. Biar apa? Untuk melawan kecemasan itu, melawan pikiran yang negatif itu. Susah awalnya memang, tapi itu harus dilatih step by step. Sering mendengarkan afirmasi,
sering mendengarkan musik relaksasi, dan minimal sering mendengarkan para mentor, biar kalian itu tersugesti, biar kalian itu bisa merubah mindset, bisa merubah pikiran yang negatif menjadi pikiran yang positif. Kalau seandainya kalian sudah terkontaminasi, sudah tersugesti, memiliki pikiran yang positif untuk melawan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan was-was itu, tentunya kalian akan bisa bersikap masa bodoh terhadap sensasi yang menghampiri. Tentunya kalian akan bersikap masa bodoh terhadap sensasi yang horor itu. Dan kalian jangan lupa, ya, jangan lupa kalian harus merubah gaya hidup yang dulu banyak sekali kesalahan. Dan kalian harus ikhlas, kalian harus ya bersabar untuk pemulihan ini. Karena kalian kena seperti ini, seperti saya dulu, kena seperti ini kan dari gaya hidup yang bertahun-tahun kita salah. Kita mendatangkan gangguan ini dari jauh-jauh hari sampai bertahun-tahun, kok kita mengharapkan kesembuhan yang cepat. Itu ya agak susah, teman-teman. Ya minimalnya 3 bulan. Nah, maka ya harus bersabar. Jangan pengennya itu cepet-cepet gitu loh. Penderita anxiety disorder itu kan pengennya instan, pengennya yang cepet-cepet kan. Begitu melakukan ini 1 minggu langsung pengennya cepat sembuh. Enggak seperti itu, bro. Harus ada tahapnya, harus ada metode-metodenya, dan harus sabar. Dan pasti akan sembuh, teman-teman. Maka ayolah bangkit, ayolah lakukan aktivitas yang menyenangkan, biar kalian senang. Ya, lakukan itu. Pola pikir yang paling utama itu. Asam lambung ada karena pola pikir. Semua itu dikarenakan pola pikir. Jangan lupa makan itu yang teratur. Makan aja ketika kalian hanya di gangguan anxiety disorder. Kalau dirasa asam lambungnya sudah membaik, dah makan aja. Itu dijaga yang penting. Makan yang teratur. Jangan banyak mikir, tapi makannya kurang itu juga akan mempengaruhi. Ya perbanyak air bening hangat. Ketika kalian makan, ya etika yang paling penting kalian lakukan itu. Hindari emosi di saat makan, hindari nonton video yang menegangkan, hindari was-was, khawatir, takut, dan gundah gulana itu di saat makan. Terus yang ketiga harus dilakukan adalah menjaga pola hidupnya. Ini sangat mempengaruhi. Kenapa saya akan membahas tema menjaga pola hidupnya atau tidur itu sangat mempengaruhi kesembuhan. Atau kurangnya tidur itu akan menghambat kesembuhan dari asam lambung karena anxiety psikosomatis disorder. Karena apa? Karena semakin kita menuruti begadang alias kita selalu nggak tidur malam dengan teratur, yang padahal minimal dalam 1 malam itu 8 jam, sehingga kalian nanti tidur di pagi hari, pengalaman saya 2 minggu nggak tidur, ujung-ujungnya tidur jam 3 pagi. Bahkan saya pernah ngalamin sama sekali malam itu nggak tidur. Itu ya tidurnya jam 7, dan itu pun akhirnya nggak jalan-jalan pagi, juga nggak berjemur. Rasanya itu juga lemes, rasanya itu sempoyongan, rasanya itu keliengan, rasanya itu mudah capek, mudah lelah, dan rasanya itu pengennya emosi kalau kurang tidur. Yang padahal penderita asam lambung karena anxiety psikosomatis disorder itu jangan menuruti emosi dulu, jangan menuruti emosi lah. Itu. Maka ayolah bangkit teman-teman. Saya pernah merasakan dan saya yakin kalian pasti akan diberi kesembuhan oleh Allah. Jangan lupa kalian selalu berdoa meminta kesembuhan sama Allah. Begitu. Semangat terus. Kalian pasti akan sembuh. Lakukan, percaya. Dan saya mensugesti kalian. Ya, saya mensugesti kalian biar kalian itu nggak berpikir negatif terus, biar kalian itu nggak selalu ngaco pikirannya. Biar kalian itu pikirannya nggak kemana-mana. Saya mensugesti apapun sensasinya, itu tidak berbahaya. Apapun sensasinya bagi penderita asam lambung karena anxiety psikosomatis disorder, itu tidak berbahaya, teman-teman. Maka ayolah bangkit ya. Terus rubah mindset yang baik-baik saja, ingat yang senang-senang saja, ingat yang positif-positif saja.
Walaupun itu susah, ya belajar. Ketika susah terus ingat perkataan para mentor, ya. Ingat perkataan para penyintas asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder, nyatanya mereka sembuh, nyatanya dia bisa sehat lagi. Makanya ayolah bangkit teman-teman. Tetap semangat ya. Dan saya berharap kalian mau bangkit, kalian mau melakukan metode-metodenya, dan kalian mau menjaga 3P-nya. Dan saya berharap kalian cepat hidup normal, sembuh total, layaknya seperti dulu lagi. Amin. Amin ya robbal ngalamin. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.